Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan saya Nur Anissa Fitri. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai esai saya tentang metabolisme kromium. Nah, adapun untuk judul esai saya yaitu hubungan kromium dengan penyakit diabetes mellitus. Teman-teman sekalian, perlu kita ketahui bahwa kromium merupakan suatu unsur kimia dalam tabel periodik memiliki lambang Cr dan nomor atom 24. Dalam bentuk kromium trivalen, kromium diidentifikasi sebagai nutrisi esensial yang berperan dalam aksi insulin. Berbicara mengenai kromium dan diabetes mellitus, tentu berkaitan erat dengan glukosa. Nah, faktor pembentukan glukosa yaitu ada dua. Yang pertama, faktor endogen, yang kedua, faktor eksogen. Faktor endogen merupakan faktor humoral seperti hormon insulin, glukagon, dan kortisol sebagai sistem reseptor pada otot dan sel hati. Adapun faktor eksogen meliputi jenis dan jumlah makanan yang dikonsumsi, serta aktivitas yang dilakukan mikromineral yang memiliki peran sebagai kofaktor dalam meningkatkan metabolisme glukosa. Nah, kromium memiliki potensi untuk meningkatkan aksi insulin dalam mentransfer glukosa ke dalam sel. Kromium memainkan peran penting sebagai kofaktor insulin dalam metabolisme glukosa. Selanjutnya yaitu metabolisme kromium. Yang pertama yaitu absorpsi. Dalam absorpsi, kromium dapat hadir dari makanan dalam bentuk senyawa anorganik atau kompleks organik. Elemental kromium tidak diserap dan tidak memiliki nilai gizi. Senyawa kromium trivalen diserap lebih baik bila dalam usus. Namun, jika kromium diberikan secara oral, sebagian besar kromium 6+ tampaknya direduksi menjadi kromium trivalen sebelum mencapai lokasi penyerapan di usus kecil. Jalur utama untuk kromium trivalen untuk masuk ke organisme adalah melalui sistem pencernaan. Selanjutnya yaitu transportasi. Kromium yang terserap bersirkulasi dalam darah yang terikat pada fraksi plasma beta globulin dan diangkut ke jaringan yang terikat dengan transferin atau kompleks lainnya pada konsentrasi fisiologis. Reseptor transferin sensitif terhadap insulin. Peningkatan hormon ini dalam darah merangsang pengangkutan reseptor transferin dari vesikel di dalam sel ke membran plasmatik. Reseptor pada permukaan sel mengikat transferin jenuh kromium yang sebagian selaras pada endositosis disertai dengan pelepasan kromium pada pH asam dari vesikel yang baru terbentuk. Kromium yang dilepaskan dari banyak molekul transferin diikat oleh apokromodulin untuk menghasilkan kromodulin yang mengandung kromium. Kromium dari darah relatif cepat diserap oleh tulang, terakumulasi juga di limfa, hati, dan ginjal. Selanjutnya yaitu ekskresi. Kromium yang terserap diekskresikan terutama dalam urin dengan filtrasi glomulurus, terikat pada transporter organik dengan molekul rendah. Dalam jumlah kecil, ekskresi melalui rambut, keringat, dan empedu. Dikatakan bahwa jumlah rata-rata kromium diekskresikan dalam urin manusia adalah 0,22 in mikrogram per hari. Rata-rata asupan harian 62 hingga 85 in mikrogram per hari yang konsisten dengan tingkat penyerapan yang relatif rendah, yaitu sekitar 0,5%. Mekanisme kromium trivalen dalam memfasilitasi interaksi insulin dengan reseptor pada langkah saat gula memasuki permukaan sel. Kromium trivalen dalam tubuh membantu transformasi menjadi bentuk aktif biologis yang disebut glucose tolerance factor. Kompleks inilah yang memfasilitasi interaksi reseptor insulin dengan reseptornya. Proses ini akan berkontribusi pada peningkatan efektivitas aksi insulin. Baik, selanjutnya yaitu sumber-sumber kromium. Yang pertama ada brokoli, kedua ada tomat, ketiga ada kacang polong, keempat ada gandum, yang kelima ada kentang, dan yang keenam ada daging sapi. Adapun untuk batas konsumsi kromium, yaitu direkomendasikan pada 50 hingga 200 yen mikrogram per hari. Defisiensi dari kromium yaitu mengakibatkan kelelahan, tulang lemak, kesehatan kulit memburuk, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu ada toksisitas kromium, yaitu bisa mengakibatkan hipoglikemia, kerusakan hati, kerusakan ginjal, trombositopenia, dan hemolisis. Kesimpulannya, yaitu kromium memiliki potensi untuk meningkatkan aksi insulin dalam mentransfer glukosa ke dalam sel. Kromium memainkan peran penting sebagai kofaktor insulin dalam metabolisme glukosa. Glukosa adalah sumber energi bagi sel-sel tubuh. Kegagalan metabolisme glukosa dapat mengakibatkan gangguan fungsional sel dan berpotensi pada penyakit diabetes mellitus. Berikut ini merupakan daftar pustaka sumber-sumber yang saya ambil dalam pembuatan esai.
Baik, itu saja presentasi dari saya. Terima kasih.